Jika punya kenalan orang kidal, kemungkinan besar dia harus belajar untuk menulis atau makan dengan tangan kanan. Karena mereka dipaksa untuk menggunakan tangan yang sopan. Bahkan dalam bahasa Inggris, benar disebut right. Kiri punya konotasi yang cenderung negatif dibanding kanan. Politik kiri dianggap lebih barbar. Cebok pakai tangan kiri. Dan menolak calon pasangan di aplikasi kencan pun menggunakan swipe left. Plato dan Aristoteles juga mengaitkan kanan dengan kebaikan, sedangkan kiri dengan kejahatan dan kriminalitas. By the way, di umur berapa nih kamu tahu kalau singkatan kidal itu kiri dari lahir? Studi tahun 2016 menyebutkan sekitar 1/10 dari populasi di dunia adalah orang kidal. Bukti arkeologis juga menunjukkan bahwa orang kidal telah ada selama 500.000 tahun. Dilihat dari perbedaan panjang lengan dan kepadatan tulangnya. Kecenderungan menjadi kidal sendiri mulai muncul saat janin berusia 9-10 minggu. Pada tahap ini, janin mulai bisa menggerakkan lengan dan menghisap ibu jari. Apabila janin lebih sering menghisap ibu jari sebelah kiri, bisa jadi dia akan terlahir sebagai seorang kidal. Ini dikarenakan otak kanan janin lebih dominan, maka gerakan tubuh sebelah kirinya juga akan lebih dominan. Kalau kidal itu bawaan lahir, apakah berarti itu genetik? Antara iya dan enggak ya, Mursfem. Pada kembar identik, mereka bisa memiliki tangan dominan yang berbeda, padahal genetiknya sama. Namun peluang untuk menjadi kidal atau tidak juga ditentukan oleh orang tua yang kidal. Kalau ayahnya kidal tapi ibunya tidak, maka anak itu memiliki peluang sekitar 17% untuk menjadi kidal. Bisa dibilang menjadi kidal itu seperti ditentukan oleh lemparan dadu, tapi peluangnya ditentukan oleh genetik. Selain faktor genetik dan perkembangan otak, alasan orang jadi kidal juga nggak lepas dari kebiasaan sejak kecil, yakni bagi anak yang dominan menggunakan tangan kiri dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Manfaat kidal paling kelihatan ada di aktivitas seperti pertarungan atau olahraga kompetitif. For your information nih, posisi batter atau pemukul dalam bisbol didominasi oleh orang kidal. Bahkan populasinya lebih unggul daripada yang tangan kanan. Lawan yang menggunakan tangan kanan tidak menghabiskan waktu untuk berlatih atau bertemu dengan orang kidal. Jadi, ketika keduanya saling berhadapan, orang kidal akan cenderung lebih siap menghadapi lawan yang pakai tangan kanan. Dalam tinju juga serupa. Petinju dengan tangan kanan tidak terbiasa tuh menghadapi lawan yang menyerang dari sebelah kiri. Selain itu, seorang ahli saraf bernama Dr. Abdul Samijatoy mengatakan bahwa pasien kidal yang datang kepadanya itu adalah pengetik yang sangat cepat. Pada papan QWERTY konvensional, pengetik kidal dapat mengetik hingga 3.400 kata dibandingkan pengguna tangan kanan yang hanya 450 kata. Wow. Di banyak budaya, menjadi kidal dianggap sebagai hal yang buruk. Orang kidal dianggap tidak beruntung dan bahkan jahat. Kata sinister pun berasal dari kata Latin yang berarti kidal. Di abad pertengahan Inggris, orang kidal dikaitkan dengan iblis dan sering dituduh melakukan kejahatan sihir yang berarti mereka akan dibakar di tiang pancang. Terbakar. Untung ya orang kidal nggak perlu khawatir akan hal itu saat ini. Namun, ada beberapa hal yang mungkin sulit ya untuk mereka lakukan. Seperti menggunakan jenis gunting tertentu, menulis di buku catatan spiral, menggunakan pembuka kaleng, atau bermain gitar. Para ahli juga tidak tahu persis kenapa orang kidal itu langka. Tetapi salah satu dugaannya adalah karena kerjasama sosial. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari bahwa kerja dengan tangan yang sama membuat hidup jadi lebih mudah untuk mencapai tujuan. Artinya, tangan kanan telah menjadi norma dalam banyak hal, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dunia percintaan, orang kidal juga sering apes. Saking apesnya mereka suka bilang gini, kalau kamu cari right person, sorry, saya kidal.